Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Kalau untuk materi hari ini itu sebetulnya dibilang berkaitan dengan penelitian Anda juga berkaitan, dibilang enggak juga enggak terlalu gitu ya. Cuman ini saya harus memberi informasi karena khawatirnya nanti saya nggak tahu ya ketika nanti Anda ditanya gitu ya, berapa peluangnya terus Anda jawabnya 1,2. Wah, itu langsung ketahuan. Gagal ini berarti ya. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah peluang. Nah, peluang sendiri apa? Itu sebenarnya adalah suatu kejadian yang adalah perbandingan banyaknya titik sampel dengan kejadian yang dimaksud. Jadi ibarat kata kayak peluang. Iyalah, iyalah yang dijelasin atau nilai kemungkinan. Ya, jadi kalau misalnya ditanya manfaatnya apa sih, Bu, mempelajari peluang gitu. Kalau zaman sekolah mungkin Anda pernah mempelajari kayak gini nih. Satu koin dilempar ke atas, berapakah peluang gambar yang akan keluar gitu ya. Atau kalau enggak 2 buah dadu dilempar, berapakah peluang yang akan keluar itu angka 5 gitu-gitu ya. Itu memang sebenarnya peluang. Tapi kalau misalnya ditarik ke kehidupan kita sekarang, terus habis itu ditarik ke Anda nanti bekerjanya di manufaktur, itu kayak gimana? Misalnya ya, Anda diminta untuk kalau di kantor tuh ada-ada aja kerjanya, tapi ini sebenarnya nggak ada-ada aja. Saya kemarin ngajar anak RPL tuh gini, Bu, saya diminta untuk merancang sebuah project di mana itu adalah pengembangan produk yang sekarang gitu ya. Terus habis itu saya diminta untuk merancangnya sampai menghitung kira-kira tingkat keberhasilannya berapa. Nah, tingkat keberhasilan itulah yang disebut juga peluang. Nah, kalau ditarik ke kehidupan kita gitu ya, itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Karena kalau kata Bapak Kennedy gitu ya, menyatakan bahwa pengetahuan tentang peluang itu atau probabilitas dapat memberdayakan SDM untuk membuat keputusan yang bijak. Ya, ini real case ya teman-teman. Kalau Anda bilang nggak mungkin gitu ya, itu artinya Anda belum belajar peluang. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu mungkin terjadi karena semua kejadian itu ada peluangnya ya. Sukses ada peluangnya, gagal ada peluangnya, hanya saja sebesar apa peluang itu. Nah, kayak misalnya setiap Anda menjalani step by step kehidupan Anda, setiap keputusan yang akan diambil itu sebetulnya adalah atas dasar pertimbangan peluang. Mana yang kira-kira bakalan bener, mana yang kira-kira bakalan enggak bener gitu. Nah, itu kan ada sebenarnya peluangnya berapa. Nah, sebelumnya kan tadi ada pengertiannya gini ya, perbandingan banyaknya titik sampel gitu ya, sama banyaknya anggota ruang sampel. Nah, sebetulnya ruang sampel tuh apa gitu ya. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kalau misalnya kita lempar koin gitu ya, maka ruang sampelnya itu adalah gambar atau angka. Kalau misalnya kita lempar dadu, ruang sampelnya itu adalah keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah ruang sampel, himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi ketika kita lempar dadu, ruang sampelnya itu banyak, bisa 1 sampai 6. Sedangkan kalau kejadian itu adalah peluang anggota kejadian itu terjadi. Jadi kalau kayak tadi ya si dadunya ada 6 gitu ya. Maka kejadian ini peristiwa apa yang dicari? Apakah keluar angka 2? Berarti kan cuma 1 kali. Keluar angka 3 kan cuma 1 yang angka 3-nya di dadu tersebut. Nah, jadi diharapkannya sekarang kan lagi marak ya kayak pinjol-pinjol gitu. Bukan pinjol, judol. Ya. Judol, judi dan judol, judi live apapun judi online, itu semuanya adalah permainan peluang ya teman-teman. Seharusnya kalau kalian sudah belajar peluang, Anda akan tahu bahwa judi ataupun judol itu adalah permainan orang tolol. Saya ngomongnya gitu aja lagi. Permainan orang tolol. Kenapa? Karena ruang sampelnya itu berapa. Terus abis itu kejadiannya itu berapa. Itu 1 banding berapa, terus nggak ada ya, maksudnya terus orang itu masih sok-sokan mau mencoba, ya itu kan tolol. Gimana nggak tolol coba, belum lagi, udah misalnya ya, saya nggak tahu bentuknya judi itu kayak gimana, cuman yang saya tahu kayak misalnya ngelempar dadu ada 3 gitu ya, keluar angka 666, 666 itu kan cuma mungkin terjadi 1 kali, ruang kejadiannya, 666, sedangkan ruang sampelnya itu adalah 6 pangkat 3. Berapa itu peluangnya? Belum lagi kalau Anda bersaing dengan berapa banyak orang. Artinya peluangnya makin kecil.
Nah terus masih banyak yang nyoba itu kan, gimana nggak tolol saya bilangnya. Nah terus di sini ketika kita membahas peluang, probability-nya itu adalah 0 sampai 1. Ya, hanya 0 sampai 1. Jadi kalau ditanya berapa peluang suksesnya, mohon sekali diingat baik-baik, jangan pernah Anda mengingatnya itu adalah, oh peluang suksesnya itu 120% Pak. Oh itu udah overconfident namanya. Boleh nggak? Sebenarnya boleh. Hanya saja angkanya itu juga harus real. Ya, berapa peluang suksesnya? Ya paling 90 sekian persen gitu ya. 90 itu udah luar biasa sekali. Biasanya kalau by project gitu ya, diminta untuk bikin project proposal, berapa peluang kesuksesannya? Biasanya di atas 60 atau nyampe 70 itu udah oke, kita go. Kenapa seperti itu? Karena 30%-nya itu banyak, ada saingannya, kompetitor ya, ada kompetitornya, belum lagi kejadian-kejadian lainnya, itu banyak sekali. Nah, apa? Iya. Oke ya. Jadi kalau dari kata-kata di sini, ini kan ada kata-kata impossible sama certain atau pasti. Jadi ini sebenarnya kalau kita tarik ke kehidupan manusia gitu ya. Saya tuh hobi. Lama-lama kayaknya saya jadi ustazah. Jadi kalau misalnya kita tarik ke kehidupan manusia, ya sebetulnya yang dibilang takdir yang sudah pasti itu cuma satu, yaitu mati. Ya, hanya mati. Probability-nya berapa? 1. Nggak bisa kita tawar-tawar. Misalnya mau hari Senin, aduh Pak saya nggak suka hari Senin, hari Rabu aja. Nggak bisa. Paknya ini Pak Malaikat ya. Aduh Pak Malaikat, saya nggak mau kalau hari Senin, saya maunya hari Jumat aja gitu, yang hari berkah. Nggak bisa ditawar. Jadi yang sudah pasti itu hanya mati. Sisanya apa? Sisanya itu kalau menurut saya itu adalah probability. Kenapa seperti itu? Karena setiap keputusan yang Anda lakukan itu adalah sebuah probability. Kalaupun Anda jalan ke kanan, bisa aja nemu finish. Ke kiri, Anda bisa aja nemu finish. Tapi tugasnya apa? Adalah mencari yang probability-nya paling bagus. Itu tugas manusia tuh, ya. Jadi setiap kali, jadi kuliah agama saya. Tapi enggak, ini bener. Karena saya nggak mau Anda, sekarang ini kan usianya sekitar 22-an ya. Sebentar lagi tuh Anda akan masuk ke usia dewasa. Setiap keputusan yang, udah dewasa juga sih, maksudnya usia yang dewasa finansial, ya. Jadi ketika Anda sudah terjun ke lingkungan, setiap keputusan yang Anda ambil itu adalah ada probability kegagalannya, dan itu sudah pasti karena yang sudah probability-nya 1 itu hanya 1, yaitu mati. Sisanya itu adalah 0 sampai 1 pergerakannya. Nah, kalau misalnya nih Anda jalan mengambil keputusan 1 langkah gitu ya, ada probabilitas sukses, ada probabilitas tidak suksesnya. Terus habis itu Anda ulang kembali, Anda ambil terusnya, nanti akan jadi sesuatu. Kayak apa? Kayak misalnya milih sekolah. Sekolah kan ada banyak, tapi masuk ke SMA 1, 2, 3, 4, semuanya bisa lulus. Cuman masuk SMA 1 mungkin jalan karirnya akan lebih baik daripada SMA seterusnya. Itu sebenarnya bentuk dari probability. Makanya kalau saya bilangnya, nasib itu adalah pilihan. Tinggal Anda memilihnya seperti apa. Karena dia pergerakannya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 doang. Kalau Anda mempertimbangkannya dengan baik, maka Anda akan memperoleh probability-nya semakin mendekati angka 1, atau dalam hal ini adalah keenakan sih agak susah ya kalimatnya, dengan keputusan yang baik dan bijaksana. Makanya kan kalau Allah tuh bilangnya gitu ya, dipertimbangkan plus minusnya. Jadi benar-benar harus plus minusnya, terus jangan denial. Terus jadi kuliah agama kita. Kenapa? Karena sifat manusia itu kadang-kadang ada yang kayak gini nih, tenang aja, nanti juga baik sendiri. Padahal no. Itu hati kita tuh udah bilang sebenarnya ada potensi kegagalannya, tapi kita nggak melakukan itu ya. Karena di sini kalau 0 itu berarti impossible, dan sesuatu yang impossible itu biasanya tidak ada juga kalau menurut saya ya. Kayak misalnya dibilang nggak mungkin kamu jadi artis deh, siapa tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba aku kesandung terus ketemu produser dibilangnya kamu paling cocok nih jadi artis yang tukang kesandung, kan kita juga nggak tahu gitu ya. Nah permasalahannya adalah probability ini ada yang namanya nih sum of probability, yaitu peluang terjadinya kejadian A, peluang terjadinya kejadian B, ditambah peluang kejadian C itu sama dengan 1. Artinya apa? Kegagalan peluangnya ada, kesuksesan peluangnya ada, ketika dijumlah itu sama dengan 1. Jadi tugas kita tuh ya, mempertimbangkan sebaik-baiknya setiap pertimbangan kita, tapi rencana Allah itu pasti lebih baik. Nah, tapi tugas kita adalah meminimasi kegagalan. Setelah itu, percaya sama saya,
yang terjadi itu pasti jauh lebih baik daripada rencana kita. Tapi tugas kita itu memilih ya, meminimasi probability kegagalan di hidup kita. Nah, kita pakai contohnya, itu tadi kan sekilas pencerahan hidup ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, nasib itu adalah sebuah peluang. Tinggal Anda ambil atau enggak. Kenapa seperti itu? Karena buktinya adalah Allah bilang kan, kalau rezeki itu adalah sebanyak-banyaknya orang yang berusaha. Artinya sebanyak-banyaknya pintu rezeki yang kamu buka. Kalau Anda kerjanya 23 jam semua kerjaan diambil gitu ya, insya Allah rezekinya pasti lebih banyak daripada yang satu habis itu tidur-tiduran. Artinya apa? Memang peluang. Nah, di sini kita kasih contoh nih. Ketika dia bentuknya itu adalah koin ya, maka banyaknya anggotanya itu hanya 2, yaitu ruang sampelnya angka dan juga gambar. Titik sampelnya bisa angka, bisa gambar. Jadi kejadiannya ketika kita lempar koin itu, 50% bisa keluar angka, 50% bisa keluar gambar. Kecuali ada yang mengakali itu. Ya, tunggu bentar, saya pasang charger dulu. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada yang mengakali, peluang keluarnya angka sama gambar itu adalah 50-50. Kalau dadu juga sama, banyaknya anggota itu 6, ruang sampelnya 6, titik sampelnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tergantung. Artinya kejadian muncul satu buah sisi itu cuma 1/6. 1/6 kalau tidak diakali. Nah itu kenapa tadi saya bilang kalau yang ikut judi dan judul itu tolol. Karena sudahlah peluangnya kecil, ada kata-kata berikutnya, kalau tidak diakali. Mana kita tahu kalau yang judul itu diakalin atau enggak. Dan faktanya dia diakalin. Karena dia pakai program. Ya kan cuma klik-klik aja kan judul kan. Klik atau kalau enggak swipe gitu kan. Ya itu mah udah diakalin itu secara program. Programmingnya dia, kecuali pakai beneran ya, yang dadu kayak gini ya, yang judi gaplek beneran ya gitu. Saya juga pernah kok, tapi sama teman-teman doang. Jadi ya, nah ini ada yang disebut kejadian sampel dan juga peluang. Jadi adalah sebanyak apa dia mungkin akan keluar dan terjadi. Nah di sini ada probability itu adalah kalau dirumuskan itu adalah peluang kejadian A itu sama dengan peluang anggota kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi atau mustahil, 1 itu adalah kejadian pasti terjadi, dan kisaran 0 sampai 1 itu adalah hal yang bisa terjadi bisa enggak. Jadi kayak misalnya ramalan cuaca. Itu biasanya dia memprediksi kemungkinan besar hujan. Misalnya ya, udah lihat tuh AccuWeather jam 4 hujan, udah jam 4 nih kagak hujan-hujan. Kenapa gitu ya? Ya karena semua perencanaan itu atau perkiraan itu ya, dia cuma probability doang. Dia memprediksi pergerakannya di sekitar jam 4 nih bakalan hujan. Ya sekitaran 4:59 kan juga masih jam 4 gitu. Kalau enggak ke jam 5 ya meleset dikit, wajar lah, orang awannya juga bergerak gitu. Itu wajar. Nah, di sini batasan nilainya itu tidak boleh terlanggar. Jadi kalau misalnya Anda bilangnya peluangnya berapa? Minus 0,1. Ini udah belajar belum gitu ya? Atau kalau enggak peluangnya berapa? 1,1. Waduh. Itu saya nanti yang jadi disalahkan. Karena hanya 0 sampai 1. Maksimal itu di 0. Minimum itu di maksimal itu di 1. Minimum itu di 0. Makanya kemarin kalau Anda lihat bagaimana cara menghitung rumus kecukupan data yang saya tampilkan di slide, meskipun ada yang lainnya ya pakai standar deviasi, yang di slide kemarin itu ada peluang kejadiannya itu adalah 0,5. Kenapa? Karena dia memprediksi kejadiannya itu hanya 50%-nya saja. Hanya 50%-nya. Dan itu yang paling umum digunakan. Kalau kita nggak tahu angka pastinya ya udah 50% aja. Artinya 50-50. Bisa sukses, bisa enggak. Ya, bisa iya, bisa enggak gitu. Gitu doang. Nah, nextnya kita pakai latihan pertama coba. Ada 23 negara Amerika Utara, 12 negara Amerika Selatan, 47 negara Eropa, 44 negara Asia, 54 negara Afrika, 14 negara Oseania. Kalau A itu adalah kejadian suatu negara itu di Asia, E itu di Eropa, F itu di Afrika, N itu di Amerika Utara, O itu Oseania, dan S itu adalah Amerika Selatan. Carilah peluang
kejadian untuk dia ada di Asia. Berarti tugas Anda adalah dia titik sampelnya itu ada berapa nih? Kalau Asia itu berarti ada di 44. Asia itu 44. Dibagi dengan total jumlah negara. Berapa tuh totalnya? 194. 194. Berarti kalau peluang dia Eropa berapa? 44 per 194. 44 per 194. Sanli, kamu belum sisiran, Sanli? Rambut saya emang begini, Bu, nggak bisa disisir, Bu. Rating, Bu. Oke, maaf ya, saya jadi ketawa. Mirip rambut anak saya soalnya. Oke, jadi ini adalah caranya adalah kalau misalnya Anda mencari Eropa, negara Eropanya berapa? 47. Total negaranya berapa gitu ya. Karena total negara yang lainnya itu adalah si sampel kejadiannya. Berapa banyak? Ya, ada berapa banyak? Ruang sampelnya berapa banyak? Nah, ini ya. Kalau Afrika, berarti Afrika berapa? Ya, Afrika berarti 54 per 190. Kalau Afrika berapa coba? 54 per 190. 54 per 194, Bu. Iya, 54 per 194. Itu adalah peluangnya kita memilih satu negara dari Afrika, yaitu 54 per 194. Pilih satu doang. Nah, nextnya, ini adalah yang kita sebut dengan frekuensi harapan. Jadi kalau kayak tadi ya, kita ngelempar dadu, mata dadu itu ada 6, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kemungkinan keluarnya angka 6? Itu hanya 1 per 6. Ketika kita lemparnya 1 kali. Nah, ketika kita lemparnya tidak 1 kali, saya lempar sampai 100 kali, berapa kemungkinan angka 6 itu akan keluar? Maka jawabannya adalah 1 per 6 kali 100. Berarti 100 per 6. Ya, jadi frekuensi harapan itu adalah ketika kemunculannya terjadi dicoba berulang-ulang. Nggak cuma sekali. Jadi kalau dadu tadi nggak cuma dilempar sekali, tapi dilemparnya 100 kali misalnya. Maka kemungkinan angka 6 itu akan keluar bukan 1/6 lagi, tapi 100 per 6. Nah, ilmu agama yang didapat di sini adalah di sini menunjukkan kan kalau misalnya Anda terus melakukan itu, berlatih, dicoba, pantang menyerah gitu ya, peluang kesuksesan itu semakin besar. Jadi kalau misalnya nih, peluangnya buat saya jadi orang kaya tuh sebenarnya cuma 1 per 3 juta misalnya. Tapi kalau saya usahanya cuma sejam doang. Tapi kalau saya usahanya saya ulang sampai 1000 jam gitu ya, itu kan kemungkinannya akan semakin tinggi. Itulah yang disebut frekuensi harapan. Makanya dibilang Allah bisa karena biasa. Ya. Jadi coba terus, latihan sampai bisa. Ya, kayak misalnya nih atlet bulu tangkis, atlet bola, kok bisa kayak gitu sejagonya? Ya dia latihannya udah berapa banyak. Latihan itu adalah banyaknya percobaan. Ya. Nah, itulah yang disebut frekuensi harapan. Nah, sekarang coba nih. Contoh soalnya, ada 3 buah koin dilempar bersama-sama. Artinya ada angka gambar 3 kali. Berapa peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar? Coba. Terus yang nomor 2, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya kedua mata dadu genap itu berapa? 3 kotak 25 bola putih, 15 bola merah, 20 hitam, 30 kuning. Berapa kalau bolanya diambil secara acak, peluang bola yang terambil warna kuning. Terus nomor 4-nya 900 percobaan. Seperangkat kartu bridge ya diambil secara acak, terambilnya nomor 7 warna hitam. Ayo, berapa tuh? 2/3. Terus 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, peluang muncul kedua mata dadu genap peluang keduanya ya berarti 1/2 dong. Sebuah kotak berisi 25 bola putih, 15 bola 20 bola. Abang coba boleh diambil secara acak daripada tersebut, maka peluang bola yang terambil
berarti kan warna kuning tuh ada 30 kan. Itu jumlahnya 80. Berarti ya peluangnya ya 15 per 7, 15 per 80. Kalau bola kuning 30 per 80. 30 per 80. Dari 900 per 2 dari secara bersamaan. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah, berarti kan munculnya satu kali dong, berarti ya 900 percobaan, berarti ya 900 per frekuensi kan tadi kan, berarti 900 per berapa? Per 5 dong harusnya. Udah bukan 2 lagi, 900 per 5, iya benar. Jadi 30 per 80. Nomor 1 3/8 Bu. Betul. Nomor 2-nya berapa teman-teman? Nomor 2 1/4. Betul. Ayo, berikutnya. 30 per 80 ya. 1/3 Bu. Betul. Yo, ada lagi nggak berikutnya? Nomor 4. 400. 1/9 Bu. 1/9 kali berapa? Betul tadi, ada yang jawab 100. Siapa tadi 100? Oh iya. Habib Bu. Afif. Betul. Yang nomor 5? 1/26 Bu. 1/26. Betul. Ya. 1/26 Bu. Aduh, kalah cepet saya. Oke ya, jadi itu adalah peluangnya. Nah, cuman permasalahannya kehidupan tidak semudah itu teman-teman. Asik. Ya. Kalau ini tadi kan peluang di mana statusnya kayak cuma koin dilempar gitu ya. Terus habis itu berapa peluangnya? Kotak berisi dilempar, berapa peluangnya? Nah, ada lagi permasalahan yang akan kita hadapi biasa. Kalau nggak susah tuh nggak hidup namanya. Asik. Nah, ini harus dihafalkan, bukan dihafalkan, dipelajari dulu. Jadi ketika ada kejadian A sama kejadian B statusnya gitu ya. Begitu ada irisan di tengahnya, maka itu dilambangkan oleh bentuk U terbalik, gambarnya U terbalik. Ini digambarkannya adalah A irisan B. Contohnya kayak misalnya gini nih, dalam satu kelas, kalian kan ada 20 berapa ya, 20 sekian lah. Terus habis itu ditanya, berapa orang di sini yang, taruhlah 25 ya, berapa orang yang suka bola, terus berapa orang yang suka basket, misalnya gitu ya. Oh ternyata yang suka bola itu adalah 18. Yang suka basket itu adalah 12. Loh Bu, orangnya kan ada 25 doang. Kok 18 sama 12? Berarti ketika dijumlahkan 30. Kebanyakan 5 gitu ya. Artinya apa? Ada yang irisan. Ada yang suka, aku suka dua-duanya. Suka bola sama suka basket. Nah itulah statusnya yang gambar pertama, yaitu A. Ya, ada yang irisan yang warna abu-abu ini dilambangkan dengan huruf U terbalik. Begitu ditanya yang berikutnya, ini adalah A union B, gabungan antara orang yang ada di suka A sama suka B tadi digabung menjadi satu. Jadi kalau kayak kalian itu ya satu kelas. Nah, begitu ditanya siapa yang suka basket doang, maka Anda harus mengurangkan dengan yang suka bola. Siapa yang suka bola, Anda harus mengurangkan total data dengan yang suka basket. Nah, begitu yang bawahnya ini adalah ada A, terus habis itu ada huruf lingkaran dan strip gitu ya, atau tanda salib gitu ya. B itu artinya apa? Yang warna putih itu adalah dia tidak diajak. Jadi yang diajak itu hanya yang sukanya tunggal, suka basket. Jadi kita hilang, yang irisan itu kita hilang. Nah, sedangkan yang sampingnya ini adalah komplementer. Jadi kalau misalnya kalian satu kelas gitu ya, yang di dalam tuh yang cewek doang. Yang di luar tuh apa? Yang cowok sisanya. Maka ini disebut komplementer. Kenapa sih harus kita kasih
lihat gambar-gambar ini apa gitu ya. Yang sebenarnya yang Anda lihat harus yang bentuknya U terbalik sama U asli. Bentuk U beneran sama U terbalik. Kalau U terbalik itu artinya irisan, U beneran itu artinya gabungan atau union. Ya, itu enggak statusnya seperti itu. Kenapa? Karena berikutnya kita akan menggunakan lambang-lambang U dan juga U terbalik ini. Nah, kalau tadi statusnya adalah berapa, kalau misalnya ada bola-bola tadi gitu ya, bola kuning, bola merah, bola hijau, kita masukin berapa peluang kita ambilnya bola kuning, misalnya gitu ya. Nah, permasalahannya sekarang itu adalah berapa syarat, ada syaratnya. Misalnya saya ngambil bola kuning tapi ada syarat yang lainnya. Saya 3 kali ngambil nih, 3 kali ngambil bola. Tapi syaratnya itu adalah saya nggak boleh di tengah-tengahnya ngambil bola merah, misalnya kayak gitu tuh. Atau kalau enggak kayak yang kemarin saya nonton tuh di feed IG, dia bakalan potong rambut kalau misalnya MU menang 5 kali. Terus akhirnya dia nggak potong-potong, dia gondrong. Waduh, susah itu Bu. Kenapa? Karena peluang bersyaratnya itu menghasilkan peluang yang sangat kecil sekali. Ya, misalnya kayak gini nih ya. 1 kali MU main itu dia peluang menangnya taruhlah 50-50. Ya. Berikutnya dia maunya 5 kali menang secara berturut-turut. Ada kata-kata berturut-turut. Artinya apa? Ini udah 50% menangnya, nextnya itu juga 50%, nextnya 50%, nextnya 50%, 50%. Terus habis itu ada keterangan berturut-turutnya itu berapa persen kemungkinan terjadinya. Yang membuat peluangnya sangat kecil sekali. Makanya orangnya nggak potong-potong rambut. Ya salah dia sih. Bersyaratnya sulit untuk dicapai. Nah, jadi ketika ada peluang bersyarat A, bila B diketahui, dilambangkan dengan P irisan peluang A irisan B dan dirumuskan sebagai berikut. Yaitu P irisan dari A dan B dibagi dengan peluang B. Karena yang diketahui yang B. Ya, ibarat kata seperti itu. Nah, kita pakai contohnya seperti ini ya teman-teman. Dalam satu sistem itu ada laki-laki dan juga perempuan, kemudian dia sudah memisahkan keduanya gitu ya. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu adalah 450 laki-laki, 150 perempuan laki-laki, 250 perempuan. Jadi perhitungan A itu adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Kejadian B itu adalah yang terpilih adalah orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka kita harus menghitung yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu adalah 450 tambah 150, 600. Nah, sedangkan dia nanyanya adalah kejadian yang terpilih adalah laki-laki. Total laki-laki dari yang melanjutkan ke perguruan tinggi ini adalah 450. Maka dia peluangnya adalah 3/4. Kita memilih laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi dari sistem ini. Maka dapatnya adalah 3/4. Ya, ada syaratnya seperti ini. Datanya agak banyak nanti. Nah, ini kan gampang ya, dilambanginnya pakai angka. 450 sama 50, 150 sama 250. Jadi Anda langsung nurunin angkanya, 450 per 600. Sedihnya adalah, biasanya ketika kita masuk ke dunia bisnis, kita nggak dapat angka pasti kayak gini. Nggak dapat angka pasti itu maksudnya, oh peluang suksesnya, bukan dalam angka gitu ya. Yang ini itu 3 juta, terus yang gagalnya kira-kira 5 juta, itu nggak kayak gitu. Jadi biasanya kalau di dunia bisnis, itu biasanya ditulisnya adalah laki-laki, kalau di sini itu berarti sekitar 80%. Tidak melanjutkan 20%. Perempuannya itu adalah di 60% dan juga 30% dan juga 60%. Jadi mainannya sudah persen yang diganti ke angka desimal. Kan makin menjijikkan. Atau ketika kita hitung gitu ya, pakai rumus-rumus seperti ini, kan harus diturunin tuh B irisan A gitu ya. B irisan A dibagi dengan ruang sampel, terus habis itu jumlah peluang B dibagi dengan NS gitu ya. Begitu diturun-turunin dapatnya 3/4. Sama dengan yang tadi, cuman ketika diturunkan dalam rumus itu menjadi sulit. Menjadi susah karena dia bentuknya sudah ada rumus yang kita nggak tahu apa itu. Padahal ini sebenarnya cuma ini doang. Nah, hal yang lebih sulit itu adalah bentuknya menjadi seperti ini. Udah nggak ada angka pasti kayak 250, 450 gitu kan nggak ada. Peluang bus X berangkat tepat pada waktunya adalah 0,85.
Berarti kalau saya tanya, berapa peluang bus X tidak berangkat tepat waktu? %85. Dari satu kalimat ini doang loh. 0,15 Bu. Betul. Jadi ini kan cuma diceritakan 0,85-nya. 0,15-nya kan nggak ditulis di kasus ini. Nah, di bisnis juga sama ya teman-teman. Yang diceritakan hanya satu sisinya aja. Misalnya, peluang kesuksesan proyeknya itu adalah 72%. Artinya 0,72. Berarti tidak suksesnya berapa? Itu kan nggak pernah ditulis. Dia cuma nulisnya yang sukses doang. Sedangkan Anda harus menggunakan angka-angka yang tidak terlihat tadi dalam kertas untuk analisis. Nah, jadi itu harus hati-hati. Ya, peluang bus berangkat tepat pada waktunya adalah 0,85. Berarti peluang bus berangkat 12. tidak tepat waktu adalah kekurangannya. Karena totalnya adalah 1. Tuh. Ya, totalnya 1. Berarti 1 dikurang 0,85. Itu adalah tidak tepat waktu. Berikutnya, peluang bus X datang tepat waktu di terminal berikutnya itu adalah 0,9. Berarti dia peluang tidak tepat waktunya adalah 0,1. Nah, 0,1. kalau berangkat tepat waktu itu 0,85. Datang tepat waktu itu 0,9. Nah, peluang bus berangkat dan datang tepat waktu adalah 0,75. Ini mirip kayak kasus yang tadi saya bilang. Ada orang yang nazarnya itu baru potong rambut kalau misalnya MU menang 5 kali secara berurutan. Peluang MU menang setiap pertandingan itu adalah kita taruhnya 0,5 tanpa mempertimbangkan ini musuhnya siapa. Kalau musuhnya makin bagus kan berarti peluang dia menang makin kecil. Kalau musuhnya ecek-ecek nih gitu ya. Berarti peluang dia makin naik. Tapi kita asumsikan kelima-limanya adalah 0,5 atau 50%. Peluang dia menang pertandingan 1, 0,5. Peluang dia menang pertandingan 2, 0,5 juga. 3 itu 0,5, 4 0,5, dan kelima itu juga 0,5. Berarti setengah 5 kali. Terus di bawahnya itu akan dikasih keterangan. Peluang MU menang 2 kali berturut-turut itu taruhlah adalah 0,5 juga. Terus ada keterangan berikutnya. Peluang MU menang 3 kali berturut-turut itu adalah 0,3. Di bawahnya, peluang MU menang 4 kali berturut-turut itu adalah 0,1 misalnya. Peluang MU menang 5 kali berturut-turut itu adalah 0,00 berapa? 00-nya ada 2 kali. Nah, ketika Anda melihat itu, ya artinya apa? Ya susah gitu ya. Bisa jadi dia gondrongnya ngalang-ngalain Rapunzel nanti sampai panjang. Karena peluang bersyaratnya itu besar sekali tidak terjadi. Besar sekali untuk tidak terjadi, ya. Jadi ini adalah hitung peluang bahwa bus X datang tepat waktu bila diketahui bus tersebut berangkat tepat waktu. Hitunglah peluang bus X berangkat tepat waktu, tepat pada waktunya bila diketahui bus X datang tepat waktu. Jadi dia datang tepat waktu, berangkatnya tepat waktu. Berangkat tepat waktu, datang tepat waktu. Cuma permainan kata-kata, tapi dua-duanya memiliki angka yang berbeda. Kalau nanti Anda coba ngitung gitu ya, saya kemarin coba ngitung, yang satu itu jawabannya adalah 0,88 sekian lah, 881, sekian. 0,08819 sekian gitu, atau almost 2. Terus yang satunya itu adalah 0,832 sekian juga. Nah, artinya apa? Peluang sebuah proyek akan sukses itu dipengaruhi oleh banyak faktor. 1, sumber daya manusianya, yaitu timnya. 2, resource-nya, mesinnya, bahan materialnya, bahkan termasuk vendor di situ. Berikutnya itu adalah kompetitor. Habis kompetitor, terus habis itu pangsa pasarnya. Nah, semua hal itu kalian hitung untuk menghitung berapa peluang kesuksesan dari proyek tersebut. Tugas kalian cuma nyampe situ. Masalah nanti beneran
fix terjadi atau tidak, berarti ada faktor alam lain. Misalnya kayak di era COVID itu banyak banget yang kolaps. Kenapa? Karena mereka sudah menghitung peluang, ada beberapa kan yang launching kan, kayak mall, terus habis itu mobil dan segala macamnya. Itu di launching dan juga dibuka bukan atas dasar aku udah punya duit aku buka, enggak. Itu sudah dihitung berapa peluangnya. Peluang dia akan bersaing di pasarnya. Tapi tiba-tiba ada faktor lain yang berbicara, yaitu takdir Tuhan. Ya kalau itu kita nggak bisa komplain. Ketika ibarat kata tuh rencana kita dibolak-balik itu nggak akan komplain. Tapi yang penting kita sudah merencanakan semaksimal mungkin dan dihitung. Nah itu tugas kita tuh begitu tuh. Nah nextnya, kalau yang tadi kita bahas gitu ya, berapa peluang MU 5 kali menang berturut-turut, itu maksudnya adalah joint probability. Sudah joint probability pula. Ya. Jadi kalau misalnya kemungkinan terjadinya 2 atau lebih peristiwa secara bersamaan. Ya, kalau MU tadi 5 kali bersamaan malah. Jadi di sini ditanya adalah berapa kemungkinan kita menemukan kartu merah dan juga as dari satu deck kartu. Satu deck kartu itu kan 52 kartu kan. Ada yang keriting, ada yang wajik, ada yang apa itu? Ya, keriting gitu ya. Banyak. Saya nggak terlalu hafal. Tapi minimal kartunya ada 52, 26 merah, 26 hitam. Jadi ketika kita totalkan di sini, itu ada 26 kartu merah, 26 kartu hitam. Dengan komposisinya, 24 itu adalah yang non-as, 2-nya as. Yang hitam juga sama. Artinya ketika ditanya berapa peluangnya kita mengambil kartu merah dan juga as, itu adalah 2/52. 2/52 nih. Kalau misalnya satu deck. Nah, kalau misalnya kayak yang slot itu, jadi slot gitu ya. Ada 52 kartu. Terus habis itu menang kalau misalnya keluar angka as. Berarti berapa peluangnya? 2/52 dikali 2/52 dikali 2/52. Berarti jawabannya adalah sangat kecil sekali. Ya, itulah kenapa saya bilang tadi yang judi atau judol itu tolol. Karena secara probability itu mirip kayak tadi MU menang 5 kali berturut-turut. Saya juga suka MU kok. Ini bukan ini ya, bukan negatif ya. Jadi itu sebetulnya. Ya, kemungkinan terjadinya joint probability itu sangat kecil sekali. Nah, berikutnya di sini adalah yang kita sebut dengan marginal probability atau probabilitas terjadinya suatu peristiwa tunggal terlepas dari terjadinya peristiwa lain. Jadi ketika peluang A itu adalah dibuat dari atau hasil resultan dari peluang A dan B1, peluang A dengan B2 dan sampai peluang A dengan B sekian. Artinya banyak kemungkinan terjadinya kejadian tersebut. Yang statusnya adalah mutually eksklusif atau saling ketergantungan, saling berpengaruh. Misalnya dia nanya berapa peluang keluarnya kartu as. Nah, kartu as di sini ada as dalam statusnya kartu merah, ada as statusnya kartu hitam. Maka peluang kejadiannya itu adalah 2/52 untuk yang merah, 2/52 untuk yang hitam. Ketika kita jumlah itu adalah 4/52. Karena statusnya adalah terlepas dari kejadian peristiwa lain. Ya, digabung artinya. Nah, kalau misalnya susah, biasanya kita tuh menggunakan yang namanya tabel kontingensi atau keterkaitan satu sama lain. Ada yang namanya joint probability di sini yang warnanya biru gitu ya. Ada yang statusnya marginal simple probability. Nah, kalau Anda lihat di sini ada angka 1 di situ. Kenapa? Karena ketika ditotal semuanya itu adalah 1. Peluang itu maksimum 1. Makanya hasilnya adalah 1. Nah, nextnya kalau misalnya ada yang namanya generation rule, itu sebenarnya mirip kayak kalau tabel yang tadi, tabel kotak terus ada lingkaran 2 biji. Ada lingkaran 2 biji yang saling nempel gitu ya. Terus habis itu ada yang P irisan B gitu ya. Ada P union B gitu. Nah, itu sebetulnya kita menyebutnya kalau misalnya kita mau mencari P, A atau B, maka itu adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang dengan yang tengah tadi. Berarti adalah yang tadi loh lingkaran terus ada salibnya. P, A, or B itu adalah yang ada salibnya di bawah tadi. Yang tunggu mundur jauh, yang ini yang bawah. Berarti peluang kejadiannya A atau B itu adalah dikurang dengan yang irisannya di tengah, yang bawah kiri. Ya, nah
di sini kita sudah mendapatkan yang namanya, paling gampang sih pakai tabel ya kalau soal. Tapi kalau ini kan enggak, jujur kalau misalnya di tes nanti nggak tahu probabilitasnya akan keluar atau enggak, tergantung dari laporan Anda ada probability-nya atau enggak. Nah, terus ini kalau misalnya general addition rule itu kita bisa mencari kalau yang ditanyakan itu adalah berapa kemungkinan merah dan juga merah atau as gitu ya. Maka kita dapatnya kartu merah itu 26. Kartu as itu adalah 4. Tapi kita harus mengurangkan as yang statusnya merah. Kenapa? Karena 26 ini adalah kartu merah itu sudah terdiri dari kartu as juga. Jadi harus dikurangkan. Makanya dapatnya adalah 28/52. Karena dia nanyanya adalah merah dan atau as. Merah atau as berarti semuanya. Bisa merah, bisa as. Nah, kalau dalam kehidupan persekolahan Anda dulu gitu ya, mungkin kalimatnya disebutnya adalah kombinasi dan juga permutasi. Dibaginya menjadi 2. Yang kombinasi itu adalah mengambil secara acak. Contohnya kayak berapakah kemungkinan keluarnya bola merah ketika dia ngambil 5 kali. Tapi nggak apa-apa, acak aja, nggak usah urut. Yang satunya itu secara berurutan. Nah, misalnya, contohnya ya, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Berarti total kelereng di kantong tersebut itu adalah 10. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka di sini menentukan banyaknya cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng. Berarti 10 dibagi dengan ini 10 min 3 dikalikan dengan 3 permutasi. Ini 7 permutasi dikurang 7 min 3 dan 3 permutasi. Jawabannya nanti peluangnya adalah 0,291. Kalau Anda lihat di sini berarti peluangnya sangat kecil sekali untuk kita mendapatkan kelereng merah sekaligus 3 kali pengambilan. Kecil banget. Ya, 0,29 berarti cuma 29,1% potensi kesuksesannya. Nah, tapi itu kalau misalnya kita uji cobanya cuma 1 kali. Kalau misalnya maka itulah yang disebut frekuensi harapan, ya. Tapi frekuensi harapan ini kalau di judi dikorelasikan adalah semakin banyak uang yang keluar. Artinya apa? Daripada dipakai judi untuk meningkatkan frekuensi harapan, mending duitnya ditabung. Ya, itu pesan moralnya. Nah, ada contoh lain di sini. Indonesia melakukan pemilihan presiden. Yang kemarin kan ada calonnya Pak Ganjar, Pak Wowo, sama Pak Anies. Ada A, B, dan C. Peluang wakil dari koalisi partai A, karena kan mereka berkoalisi tuh, adalah 0,4. Peluang wakil dari koalisi B adalah 0,3. Peluang dari partai C itu adalah 0,3. Ini masing-masing. Ketika dijumlah 1. Nah, permasalahannya adalah kalau yang kepilih partai A, maka kemungkinan beliau akan menaikkan BBM itu adalah 0,7. Begitu yang B, kalau dia yang kepilih itu 0,4 BBM bakal naik. Yang C itu 0,6. Berapa peluang terjadinya kenaikan BBM? Pertanyaannya. Kalau misalnya yang jadi sebetulnya di antara mereka bertiga. Nah, ada lagi kasusnya. Ini statusnya adalah irisan ya. Terus misalnya Anda berpikir, "Bu, dari presiden kok ngaruhnya ke BBM?" Jangan salah, di perusahaan itu misalnya ya, ada permasalahan yang tadi Anda diminta ngurus proyek, tiba-tiba prediksinya rupiah naik di tahun sekian, di tanggal sekian gitu ya. Prediksi itu sekitar 90% pasti akurat gitu ya. Maka proyek Anda juga akan terimbas. Jadi bukan berarti udah pasti sukses, enggak, belum tentu. Nah, kenapa Bu harus menceritakan proyek-proyek ini? Karena pengalaman dari saya mengajar RPL ya, mereka menceritakan bahwa Bu, kalau saya mau naik grade, itu dia diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek. Artinya cepat atau lambat Anda harus siap untuk itu. Justru kalau misalnya Anda nanti di perusahaan, kok aku udah 2 tahun ya, jangan baru 2 bulan, 2 bulan juga belum kenal sama semua orang, 2 tahun misalnya, begitu 2 tahun kok misalnya kayak belum dikasihkan sesuatu kepercayaan untuk memegang
sesuatu yang besar gitu ya, atau sesuatu project, artinya apa? Anda belum cukup menunjukkan performa Anda. Tapi meskipun ada yang bilang Gen Z itu anti ribet gitu ya, ya terserah Anda sih sebenarnya mau ngambilnya seperti apa. Kan itu kayak work life balance-nya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya saya udah dikasih project besar, artinya apa? Perusahaan menaruh harapan kepada Anda. Nah, 2 tahun tapi ya. Kalau misalnya 2 tahun udah dikasih project, tapi setelah saya menyelesaikan project 1, kok tidak ada impact-nya kepada saya. Misalnya impact-nya tuh kayak dikirim ke pelatihan gitu ya, atau ada benefit yang saya dapatkan, kok nggak ada. Begitu project 2, kok gitu juga. Artinya apa? Anda harus melihat peluang Anda untuk naik ada atau enggak di situ. Saya nggak ngajarin jadi kucu loncat ya, saya cuma ngajarin work-life balance. Kalau misalnya setelah Anda ngeliat saya udah dikasih project 2-3 project ternyata impact-nya nggak ada kepada saya, yang lainnya kayaknya nggak biasa aja gitu ya. Artinya apa? Mungkin di tempat itu Anda tidak diapresiasi dengan cukup. Ya, dengan pengalaman kurang lebih sekitar 3-4 tahun berarti kan udah di situ. Silahkan kalau Anda mau mencari yang lain atau peluang yang lain. Peluang sekolah kah, peluang pekerjaan yang lain itu sangat real dan wajar sekali. Ya, tapi harus minimal 2 tahun syaratnya biasanya kalau mau apply statusnya adalah berpengalaman. Kalau misalnya baru 1 tahun atau setengah tahun terus habis itu Anda resign, berarti yang bermasalah adalah di Anda. Itu sebetulnya impact-nya. Kenapa mereka minta pengalaman 2 tahun tuh itu sebenarnya. Karena kalau kurang dari 2 tahun berarti Anda yang bermasalah, bukan perusahaannya. Tapi kalau sudah 2 tahun tidak diapresiasi, itu adalah hal yang lumrah. 2 tahun saya rasa waktu yang cukup, karena rata-rata perusahaan nulisnya seperti itu. Nah, ini juga salah satu contohnya. Beberapa perusahaan itu kan mereka punya yang namanya manufaktur atau pabrik, kata manusianya pabrik ya. Dan gak cuma satu untuk perusahaan-perusahaan besar. Kayak misalnya nih Toyota, dia numpang ke Daihatsu, ya kan. Terus habis itu Mitsubishi, dia ke Nissan gitu ya. Itu artinya kan ada dua pabrik di situ. Ketika ada toko jual lampu, ini lampu ya produknya. Bola lampu yang dijual tersebut itu sebetulnya hasil dari produksi pabrik A dan pabrik B. Bola lampu yang diproduksi pabrik A mempunyai peluang cacat 3%, sedangkan yang diproduksi pabrik B adalah 5%. Maka bila seorang membeli bola lampu di toko tersebut, berapa peluang dia akan membeli bola lampu yang cacat? Ada yang A, ada yang B. Nah, ini juga buat Anda tahu gitu ya, motor yang Anda pakai itu kita tinggal ngecek dari rangka, nomor rangkanya itu biasanya perusahaan bisa ngecek. Ini produksi pabrik yang mana? Motor, mobil itu kayak gitu. Bahkan kulkas, AC, terus habis itu TV, itu kan juga ada beberapa pabriknya. Karena rata-rata kalau mereka nggak punya pabrik sendiri atau kerjasama joint kayak tadi, joint venture kayak tadi, itu juga ada yang namanya perusahaan maklon atau manufacturing kontrak yang dia dibayar untuk memproduksi itu. Kayak kosmetik nih, kelas ini kan ada mbak-mbaknya kan, kayak kosmetik yang Anda pakai misalnya, itu kecuali yang besar ya, maksudnya kecuali Wardah, terus habis itu Mustika Ratu, itu mereka memang punya pabriknya sendiri. Tapi kalau misalnya yang dia ngetop di Instagram, gitu ya, tiba-tiba nge-booming di Instagram gitu ya, kebanyakan mereka nggak punya manufakturnya sendiri atau nggak punya pabriknya. Mereka numpang ke pabrik orang. Jadi ada perusahaan yang membuka jasa, ayo siapa yang mau produksi ke aku. Jadi si perusahaan itulah yang meriset formula kosmetiknya. Meriset aromanya, warnanya, bahkan packagingnya. Nanti tinggal ditawarkan ke konsumen itu. Konsumennya ini siapa? Orang yang punya duit buat ngasih modal. Jadi kenapa saya bisa tahu? Adik ipar saya kerjanya di manufacturing kontrak bidang kosmetik. Jadi dia memproduksi kayak gitu tuh. Banyak produksi dia, tapi jangan tanya ya karena rahasia. Konsumen itu soalnya Mbak kata dia. Jadi kalau misalnya saya mau produksi kosmetik. Saya tinggal bayar minimum tuh kalau nggak salah 32 juta. Itu udah dapat berapa pack kosmetik. Bebas mau apa? Mau hand body kah? Mau serum kah gitu ya? Mau lipstick kah? Itu semua mereka udah punya. Tinggal mau yang apa. Terus misalnya saya ya. Oh, saya maunya yang kayak produk Wardah yang ini nih misalnya ya. Dia akan produksi, tapi syaratnya adalah warnanya berbeda gitu ya. Warna dan juga kemasannya beda. Udah jadi tuh produknya. Ya. Nah, jadi di sini banyak sekali kemungkinan Anda nanti akan melihat kasus-kasus begini di perusahaan.
udahlah suruh ngerjain project A nanti tergantung project B tergantung project C. Waduh, probability-nya makin kecil. Artinya apa? Anda harus melihat kalau dikasih project itu kan biasanya diikuti dengan deadline, ya kan? Deadline-nya misalnya selesaiin besok ya gitu ya. Perusahaan itu sebetulnya sangat terbuka sekali kalau misalnya Anda mengemukakan pendapat dengan cara yang sopan. Ada saya tulis ya, dengan cara sopan. Ya jangan misalnya ini kerjain ya project yang ini. Masa saya lagi Pak? Kalau kayak gitu dia tendang Anda. Tapi kalau misalnya cara mengkomunikasikannya baik, misalnya aduh Pak, saya kalau yang ini misalnya deadline-nya kemarin ada project juga, deadline-nya minggu depan. Bisa nggak kalau project yang ini deadline-nya agak dimundur? Jadi kita lempar fakta ke dia. Mau nggak? Kalaupun misalnya saya harus diminta deadline-nya seperti itu, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya nanti hasilnya kurang optimal. Jadi udah kita kasih warning biar dia yang milih. Ya. Tapi cara komunikasinya yang baik. Meskipun saya agak orangnya senggol bacok gini gitu ya. Tapi kalau soal ngomong, saya si belut harus pinter ngeles. Biar apa? Biar licin. Biar tidak dilimpahkan gitu ya tugas-tugas yang tiba-tiba abstrak. Nah, berikutnya kalau tadi ada yang namanya irisan sebuah kejadian ada syaratnya, ini sekarang adalah irisan sebuah kejadian dan ada kejadian lain yang beririsan dengan yang lainnya. Makin banyak gitu ya. Makanya ini saya bilang peluang cukup tahu aja, tidak akan terlalu dalam pengujiannya. Kita menyebutnya adalah kaidah Bayes. Kaidah Bayes itu biasanya dipakainya buat ini, proyeknya. Perusahaan minyak. Dia mau Dia mau buka sumur bor baru. Dia harus menentukan titiknya. Sudah ketemu titiknya itu akan keluar berapa probability titik ini benar. Baru benar doang ya. Terus habis itu berapa probability isi di dalamnya. Terus habis itu berapa probability kesuksesannya. Kan titiknya udah benar, di dalamnya ada probabilitas isinya. Terus habis itu berapa probability ini bakalan keangkat. Saya kemarin baca berita. Jadi PO Migas apa ya? Dia di DPR itu sedang audiensi, dia bilang kayak gini. Pemerintah Indonesia, Bank BUMN Indonesia itu tidak mau mendanai pencarian sumur bor. Dia tidak mau, jadi Bank Indonesia itu tidak mau mendanai pencarian sumur bor baru. Sumber alam di Indonesia itu padahal masih sangat banyak, kata beliau. Itu tagline awalnya. Terus habis itu, di bawahnya dia menceritakan seperti ini. Dia bilangnya, ingat ya, Bank BUMN Indonesia kebanyakan tidak mau memberikan dana untuk pencarian atau eksplorasi kemungkinan adanya sumur bor baru. Tapi di bawahnya dia tulis, padahal sekarang kemungkinan kesuksesannya itu adalah 30%. 30% ya kemungkinan suksesnya. Artinya kemungkinan kegagalannya berapa? 70%. Ya bank mana? Saya tanya, bank mana yang mau menginvestasikan uangnya untuk tingkat kegagalan sebuah proyek itu adalah 70%. Gagalnya 70% loh, lebih dari setengah. Ya kalau menurut saya beritanya yang kocak. Kok bisa dia komplain Bank BUMN Indonesia, ini PO Migas Pertamina ya. Coba aja cari beritanya. Dia komplain karena bank-bank BUMN di Indonesia itu tidak mau mendanai eksplorasi. Padahal tingkat kesuksesannya sekarang sudah meningkat, yaitu hampir mendekati 30%. Kesuksesannya 30%. Las, 30% itu sukses Pak, 70%-nya yang gagal. Saya pengen tulis gede-gede itu tuh saya taruh di depan muka dia. Pak, nih Pak, 30% itu yang sukses, 70% yang gagal. 70% Pak gagalnya, kalau Bapak bilang 70% ini yang sukses, semua rebutan mau biayain Bapak. Tapi kalau 70%-nya ini yang gagal, ya semua mundur. Orang mau investasi itu pasti harus tingkat kesuksesannya itu lebih dari 50%. Karena kalau 50% itu masih gambling. Tapi kalau sudah lebih itu baru mau. Nah ini 30%-nya yang dia sukses, dia pasti kabur. Nah ini kaidah Bayes itu manfaatnya seperti itu. Untuk menghitung kayak tadi tuh. Kalau misalnya presiden kepilih BBM naik itu pakai kaidah Bayes ngitungnya. Ya ini contohnya, nanti tidak ada jawabannya ya. Silakan Anda tanya Tante ChatGPT. Berapa langkah jawabannya gitu ya. Terus ini juga yang kedua, dan ada beberapa contoh-contoh yang lainnya. Ini statusnya adalah tugas, tapi saya tidak akan memberikan link pengumpulannya. Karena statusnya adalah silakan Anda berlatih bagi yang tertarik.
hanya sebagai informasi bahwa kenapa peluang di pencarian kecukupan data kemarin dihitungnya 50, artinya tingkat kepercayaan dia atau probability yang dia ambil itu hanya setengah-setengah aja. Setengah dari populasi, setengah yang enggak dari populasi, cuma gitu doang. Makanya ada yang pakai standar deviasi juga, karena kalau pakai populasi bisa gede banget jawabannya. Saya pakai standar deviasi aja boleh sebetulnya. Ya, jadi sebagai informasi kepada Anda, peluang itu hanya bergeraknya dari 0 sampai 1. Jangan sampai Anda nanti menjawab berapa peluangnya, itu adalah 1,1. Wah, itu saya yang ditempeleng nanti. Udah belajar statistika nggak? Pasti gitu. Ya. Nah, untuk minggu depan, minggu ini kita nggak ada tugas ya. Kayaknya kalian sudah di minggu-minggu banyak sekali deadline gitu ya. Jadi minggu ini tidak ada tugas. Terus habis itu minggu depan itu kita sudah akan mempelajari distribusi normal, dan karena beberapa dari Anda itu ada regresi linier, maka kita akan masuk ke situ juga. Di minggu ke-14 itu nanti kita sudah masuk ke pengumpulan ya. Minggu 15, 14 ke 15 itu pengumpulan, minggu ke-14 itu pengumpulan, minggu ke-15 dan 16 itu adalah ujian. Tapi ujiannya statusnya adalah perorangan. Oke? Tidak ada pertanyaan? Saya tutupnya dengan tidak ada pertanyaan nih. Soalnya kalau misalnya ada pertanyaan biasanya enggak ada Bu gitu. Ada pertanyaan enggak? Oh ya, tadi absennya udah saya absen. Ata aja enggak jadinya? Ata enggak ada. Patur ada. Ya kan? Ada Bu. Iya. Kan saya ngintip. Ridwan nggak ada. Nur ada. Nurnya banyak ya di sini ya. Nur apa yang ada ini? Nur Hadi. Nur Hanif nggak ada. Nur Hanif nggak ada. Nur Hadi Angga? ada, Bu. Iya, Nur Hadi. Iya, Nur Hadi ada. Iya teman-teman. Harap tenang. Salman ada. Samuel ada, Salman Bu. Samuel giliran mau di absen aja muncul kamu. Oke ya. Bu Salman ada, Bu Salman Bu. Iya dek, iya ya. Meskipun saya nggak tahu nih kalian ada atau nggak, tapi minimal ilmunya harus dapat ya. Jangan sampai nanti ketika tugas akhir, terus habis itu Anda membahas mengenai peluang kesuksesan sebuah proyek, ujung-ujungnya Anda jawabnya lebih dari itu. Nanti saya yang kena jadinya. Oke ya. Kalau misalnya tidak ada permasalahan, kayaknya slide-nya juga udah ada, tapi nggak tahu udah bener atau enggak. Kita ketemu di minggu depan, ya. Kira-kira seperti itu. Saya tutup kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hadi ada Bu. Bu, Nur Hadi ada, Bu. Salman ada Bu, Salman Bu.